Dalam pembelajaran hari ini, guru tidak hanya dituntut menyampaikan materi. Guru juga bertanggung jawab menumbuhkan profil lulusan yang mencerminkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Dokumen pembelajaran menetapkan 8 dimensi profil lulusan yang menjadi arah bagi seluruh proses belajar di kelas. Lalu, apa sebenarnya makna 8 dimensi ini bagi kita, para guru di kelas? Mari kita pahami satu persatu, secara ringkas, utuh, dan kontekstual untuk pembelajaran di kelas. Dimensi pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti peserta didik kita ajak untuk mengenal, menghayati, dan membiasakan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di kelas, dimensi ini bisa kita lihat dari sikap jujur saat mengerjakan tugas, rasa syukur atas ilmu yang didapat, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral universal. Dimensi kedua adalah kewargaan. Ini berkaitan dengan kesadaran untuk hidup bersama dalam harmoni. Peserta didik diharapkan memahami aturan, menghargai perbedaan pendapat temannya, dan memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Kelas menjadi ruang pertama bagi murid untuk belajar tentang tanggung jawab sebagai warga kelas dan indahnya kebinekaan. Selanjutnya, dimensi penalaran kritis. Ini adalah kemampuan berpikir secara logis, menganalisis informasi, dan mengevaluasi argumen dengan cermat. Dimensi ini terlihat jelas ketika seorang murid mampu menjelaskan alasan di balik jawabannya, membandingkan berbagai sudut pandang, dan menarik kesimpulan yang masuk akal dari data yang ada. Dimensi keempat, kreativitas. Kreativitas itu bukan sekadar menghasilkan karya seni yang indah. Lebih dari itu, kreativitas adalah kemampuan mengolah ide-ide orisinal, menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah, dan menciptakan solusi yang inovatif. Dalam pembelajaran, kreativitas ini akan tumbuh subur saat kita sebagai guru memberikan ruang bagi murid untuk bebas mengeksplorasi gagasan mereka. Kemudian, ada dimensi kolaborasi, yang artinya kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Peserta didik belajar bagaimana berbagi peran dalam kelompok, mendengarkan pendapat teman yang berbeda, dan bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas kelompok yang terstruktur menjadi sarana utama untuk menumbuhkan dimensi penting ini. Dimensi keenam adalah kemandirian. Ini sangat berkaitan dengan regulasi diri. Artinya, peserta didik mampu mengelola tugas-tugasnya sendiri, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab penuh atas proses belajarnya. Mereka tidak selalu menunggu instruksi, tapi proaktif mencari tahu. Berikutnya, dimensi kesehatan yang mencakup kesehatan fisik dan mental. Peserta didik kita dorong untuk memahami pentingnya gaya hidup sehat, aktif bergerak, dan menjaga keseimbangan emosi mereka. Lingkungan kelas yang positif dan suportif berperan sangat besar dalam membangun dimensi ini. Dimensi terakhir adalah komunikasi. Peserta didik harus mampu menyampaikan gagasannya dengan jelas, menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, dan berinteraksi secara efektif. Kemampuan komunikasi ini menjadi fondasi utama bagi kolaborasi dan penalaran kritis. 8 dimensi profil lulusan ini bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri. Ia menjadi ruh dan arah dari seluruh proses pembelajaran di kelas. Setiap aktivitas belajar, asesmen yang kita rancang, dan interaksi sehari-hari seharusnya mengarah pada tumbuhnya dimensi-dimensi ini secara terintegrasi. Inilah makna sesungguhnya dari pembelajaran yang utuh dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk konten edukasi lainnya.